Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limuallimina wa liman ta'allama minna. Allahumma sur auratina wa amin rawatina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma wa hirsan. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan bahasan Riyadhus Shalihin masih di bab 44 ya. Sekarang masuk ini hadis ke nomor berapa ini sekarang? 351 ya. Kalau di Devana 351. Ini hadis Abi Yahya. Abi Yahya, Muhammad bin Sahal. Ada enggak? Ya, bawa ya. Oke. Wa Nabi Yahya, wa qila Abi Muhammad Sahal bin Abi Hasmah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Intalaqa Abdullah bin Sahal wa Muhayyisah Ibnu Mas'ud ila Khaybar wa hiya yauma idzin sulh. Fatafarraqa. Fata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal wa huwa yatashahhadu fi damihi qatila. Fadafanahu thumma qadimal Madinah fantalaqa Abdurrahman ibnu Sahal wa Muhayyisa wa Huyayyisa ibna Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fataba Abdurrahman yatakallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbir wa huwa ahdasul qaum fasakata Waalaikumsalam fasakata fakallama faqala atahlifuna wa tastahiquna qatilakum wa dzakara tamamal hadis muttafaqun alaihi wa qaulu sallallahu alaihi wasallam kabbir maknahu yatakallamul akbar. Ayo terjem Surenat. Dari Abu Yahya namanya Muhammad berkata Abdullah bin Sa'al dan Muhayyisah berangkat ke Khaybar dan pada saat itu Khaybar SAW ada persetujuan namanya kemudian dua orang bisa setelah itu Muhayyisah datangi tempat Abdullah bin Sa'al tetapi yang didatangi ini sudah dalam keadaan berlumuran darah dan telah terbunuh. Muhayyisah lalu menanamnya terus berangkat ini duduk menanam apa? Dikubur. Itu bahasa ini ditanam rek mayat ditanam dikubur bahasa Indonesia. Iya, terus. Ditanam. Mayat ditanam rek. 44. Muhayyisah lalu terus berangkat kembali ke Madinah. Setelah itu Abdurrahman bin Sa'al, Muhayyisah dan Wayyisah. Iya, Wayyisah. Berangkat ke tempat Nabi Sallallahu lalu Abdurrahman bisa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tua saja yang berbicara, Sebab Abdurrahman adalah yang termuda antara orang yang mengatakan itu. Abdurrahman lalu berdiam diri dan kedua orang itulah yang berbicara. Sesudah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah engkau telah bersumpah dan dapat menghakimi orang yang membunuhnya itu? Seterusnya Abu Yahya yang merawikan hadis ini menyebutkan kelakuan hadis di atas. Iya. Nah ini kisahnya Abu Yahya atau Muhammad bin Sahal ya. Kisahnya itu. Nah, Muhammad bin Sahal ini ya saudaranya Abdullah bin Sahal, ya saudaranya Abdurrahman bin Sahal. Ceritanya begitu. Nah ini waktu itu Madinah sama penduduk Khaybar ada perjanjian damai. Waktu itu belum perang Khaybar ini. Belum terjadi perang Khaybar kisahnya. Karena ketika selesai jadi perang Khaybar, semua penduduk sana wis Islam. Nah, perjanjian damai kan? Waktu itu Khaybar ya ini maksudnya apa? Banyak orang Yahudi, ya. Nah, waktu itu jalan-jalan si Abdullah bin Sahal sama Muhayyisah itu bin Mas'ud, ya. Jalan-jalan ke Khaybar.
Itu sampai sana terbunuhlah si Abdullah bin Sahal. Nah, sedangkan dalam perjanjian damai kan, wis perjanjian kan, kalau ada apa-apa saling menolong, kalau ini ya nanti hukumnya Allah Ta'ala berlaku, gitu loh. Ya kisos dan lain-lain. Selesai karena melihat itu meninggal ya, sudah dikubur gitu aja. Sana. Dikuburnya berarti di Khaybar sana. Kemudian tatkala mereka wis sampai Muhayyiso ini sudah sampai ini Madinah, ya. Ya. Jadi Abdurrahman bin Sahal, Muhayyiso, Huwayyiso ini saudara ini. Muhayyiso sama Huwayyiso ini kedua anaknya Mas'ud. Ya. Bukan anaknya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kedua anaknya Mas'ud. Nah, jadi orang tiga ini sing ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah namanya mungkin kan dia merasa aku ini lebih berhak soalnya sing meninggal itu kan saudaraku. Abdurrahman akhirnya langsung ngomong ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh diem. Enggak, sing paling tua yang ngomong. Kapir. Sudah apa? Hormati yang lebih tua. Yang lebih tua, kamu bareng-bareng sama yang lebih tua itu yang lebih berhak untuk bicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh kapir. Nggak direken suruh yang lebih besar yang ngomong. Akhirnya keduanya itu yang cerita. Muhayyiso sama Huwayyiso. Nah, asli ini kisahnya ini antum yang baca nanti di Bukhari sama Muslim itu panjang. Kisahnya panjang. Nah, tapi kan ini karena Imam Nawawi cuman disingkat, diringkas sama yang sesuai dengan hubungan sama bab. Babnya kan apa? Menghormati ulama, menghormati orang lebih tua, memberikan kedudukan orang yang ya memang sesuai tempatnya dia di mana harusnya. Nah, ini kurang lebih kisah hadisnya seperti ini. Nah, faedah hadisnya apa? Yang pertama itu apa? Yang pertama, berarti kaum muslimin boleh mengadakan perjanjian damai dengan orang kafir. Jadi tidak mutlak perang, ya. Jadi dalam Islam ini tidak mutlak kafir, Islam, Muslim, ya harus perang, enggak, ya. Atau Islam ini jadi agama pembantai. Kayak orang-orang kafir mereka lah begitu berkuasa mereka pasti bantai. Ya, baik orang Mongol, orang-orang yang lain mereka semua kalau punya kemampuan mereka pasti akan membantai. Tapi lah Islam bukan pembantai. Islam ini apa? Penakluk ya. Semuanya biar tunduk di bawah kalimat Allah Ta'ala. Litakuna kalimatullah iyal uliyah. Tujuannya jihad itu biar semua tunduk di bawah kalimat Allah Ta'ala. Nah, jadi bukan bantai. Bahkan lah bisa apa? Nggak bunuh. Bisa kan ditawan. Biar dia masuk Islam. Biar dakwah sampai ke dia. Iya, kan salah masuk. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aduh. Ya Allah. Nah, yang pertama ini apa? Bolehnya mengadakan perjanjian damai. Waalaikumsalam. Bolehnya mengadakan perjanjian damai, apalagi kalau memang ada ini kebutuhan atau darurat, ya. Apalagi kalau memang ada maslahat untuk kaum muslimin yang lain. Nah, dan apa namanya? Perang itu kan bukan kalau siap perang itu pasti apa? Harus siap juga ya bertumpahan darah gitu. Jadi makanya gak gampang mikir, wis pokoknya perang aja, sikat aja ya. Gak gitu juga. Soalnya banyak yang harus ditinggalkan ini. Ya, memang harus pikir panjang. Harus pikir panjang. Memang ada masalah kemungkinan besar kaum muslimin itu menang, ya silahkan. Bahkan kayak Cina, ya di Cina, ini 1400 tahun loh mereka, walaupun yang mimpin negara ini kafir, mereka tetap perjanjian damai, nggak berontak, nggak kuat, kenyataannya kan nggak kuat. Awal-awal di Xinjiang yang awal-awal baru belajar lah dari Saudi, Afgan dan lain-lain, mereka pulang. Ya, karena punya ilmu kan, merasa punya ilmu.
Loh, aku iki belajar loh. Lah kok taat be pimpinan kafir iki. Xi Jinping dan lain-lain. Buat negara dewe ae. Ya kedengeran tuh. Kedengeran jelas. Mereka kan punya intelijen dan lain-lain. Lah ana diceritai Syekh Hussein gitu yang kemarin kemarin ke sini ya kan. Syekh Malaysia kan. Cerita ambil ana. Semua dai dari mana-mana wis dikirim ke sana. Gawe ngomongi gitu. Jangan. Nduk Cina iki beda, iki sistem koyo khalifah ini. Ojo macem-macem, bukan demokrasi ini. Kamu mati. Beda. Kamu apalagi kamu nggak kuat kalau mau berontak ini nggak kuat. Walaupun ini pemimpin kafir, tapi ada kemaslahatan. Kita taat itu ada kemaslahatan. Nggak bisa. Sampai 20 tahun lebih kan. Nggak bisa-bisa. Ya akhirnya semakin mereka semakin banyak, punya jamaah semakin banyak. Ya namanya ini ya, negara nggak mau. Itu nggak mau diberontak sama sekali, nggak mau. Akhirnya apa? Satu provinsi sing kena. Bukan segelintir orang. Satu provinsi gak iso puasa, gak iso sholat. Ganas sampean. Bukan mek dibunuh tuh sak provinsi disikat semua ambek Xi Jinping. Disikat semua. Belum sing laki-laki sing kelihatan, wah ini sing pernah belajar agama di penjara kabeh dimasuk no camp khusus semua. Sing mati puluhan ribu. Puluhan ribu sing mati. Ya itu karena apa? Nggak mikir panjang, nggak mikir kemaslahatan umat ini. Karena diceritain Mbak Syekh Hussein itu. Dia tahun lalu ya masih ke sana. Itu alhamdulillah maksudnya sekarang wis ada adzan. Adzan boleh lagi gitu loh. Dulu yang tulisan Arab-Arab kan suruh ganti bahasa Mandarin. Sekarang ya sudah apa-apa. Cuman masalah puasa memang tidak semua tempat bisa puasa. Maksudnya warga lokal loh ya. Warga lokal. Beliau cerita di Cina itu Islam, yang Islam itu 200-an juta. Ya, mungkin podo di Indonesia. Maksudnya banyak. Di sana itu banyak. Banyak. Kan penduduknya hampir 2M, 2 mil, hampir 2 miliar. Nah, ini contoh aja. Maksudnya, ya kalau memang kita nggak kuat, nggak mampu, ya perjanjian damai nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang kan masih bisa ibadah. Suatu saat lah. Justru misal Xi Jinping misal masuk Islam, lebih mantep itu. Soalnya mereka di Cina itu satu komando. Nggak ada dua partai, nggak bisa. Jadi orang misal mau PNS ya, mau jadi presiden itu banyak. Maksudnya merintis karir itu dari bawah bareng-bareng semua. Nggak ada yang tiba-tiba lompat, nggak sapa-sapa tiba-tiba jadi presiden, nggak bisa. Di Cina nggak bisa. Di Cina nggak bisa. Ya Allah. Sedih memang. Jadi kena, padahal itu loh, katanya Ustadz Hussein Y itu kemarin, nggak ada 1.000 orang itu. Sing buat masalah ini nggak ada orang, nggak ada 1.000 orang. Tapi sing kena satu provinsi loh. Satu provinsi sing kena. Berarti satu provinsi ini Xinjiang itu, gedene itu mungkin hampir kayak Sumatera, Bang. Gede. Gede. Belum hasil bumi ini di Xinjiang itu maksudnya utama, yo emas yo, sing lain-lain itu gede di sini. Hilang tuh. Insya Allah ya. Oke, faedah yang kedua. Nah, kemudian yang kedua apa? Penegakan hukum Islam ya. Walaupun misal itu kita bisa lakukan sendiri. Tapi kalau memang ada perjanjian damai seperti ini, nah, yang berhak itu sih pemimpin. Maksudnya hakim Indonesia kan hakim kan. Nah, yang dikasih wewenang ini yang berhak untuk menghukum. Nah, sini para sahabat ini kelihatan temennya dibunuh, mau bunuh balik. Bisa. Ya, cuman kan ada perjanjian damai ya. Khaybar sama Madinah ini kan ada. Nah, mereka nggak berani mutusin sendiri. Balik dulu ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta. Nah, ini kasus sih. Ya, mereka lapor tuh. Nah, ini ya adabnya begitu. Maksudnya apa? Bahasa halusnya
nggak main hakim sendiri. Ya, bahasa halusnya itu nggak main hakim sendiri. Nah, kemudian lagi apa? Mendahulukan orang yang lebih tua dalam berbicara. Ya, Nabi SAW sampai nggak ngereken Abdurrahman bin Sahal tadi. Nah, dilihat, oh ini paling cilik nggak direken. Yang gede sih, gede sih, gede. Nah, itu adabnya memang begitu. Kemudian lagi di hadis ini apa? Bolehnya hakim itu minta sumpah. Nabi SAW tadi yang terakhir kan, kamu berani sumpah tak? Nah, itu boleh. Nah, kalau diminta sumpah gitu, dalam kitab-kitab fikih itu macam-macam. Ini sumpah adalah jenis apa gitu loh. Contoh like pembunuhan ini nanti ada sumpah itu sampai 50 kali. Jadi macam-macam. Nah, itu nanti lengkapnya kalau bahas fikih jinayah. Ya. Ada kan yang kayak fikih suami istri saling melaknat itu kan, mula'ana itu, tolak li'an itu, ya itu kan 4 kali ya. 4 kali. 4 kali 4 kali. Nah, itu sumpah ya. Kosama namanya. Bab fikihnya nanti bab al-kosama itu bab peradilan. Di Islam sudah diatur itu sampai 50 kali. Soalnya berhubungan dengan darah. Mereka gak ada bukti kan? Berani sumpah, berani. Nah, itu sampai 50. Nanti hakim yang memutuskan. Jadi dalam fikih Islam itu ya, itu kan dibagi 4. Ada fikih ibadah ya. Fikih ibadah ini seperempat sendiri. Dari toharo sampai haji. Toharo, sholat, puasa, zakat, haji ini fikih ibadah. Ada namanya fikih ahwal syaksiyah atau ini fikih usrah ya, kekeluargaan. Ya mulai nikah, khidbah, ya cerai, sak renetane lah, itu semua ini. Waris apa bisa masuk sini gitu. Nanti bawahnya ada fikih muamalah itu seperempat bab sendiri. Jual beli, perjanjian dan lain-lain. Akwal syaksiyah itu sih hubungan antar manusia apa itu perjanjian. Nanti bab yang seperempat yang terakhir ini baru hudud, jinayat, imaroh, jihad di sini. Nah, kita yang seperempat awalnya gak mari-mari. Toh harus sampai haji gak mari-mari. Rata-rata kenapa kok yang jihad dan lain-lain ditaruh terakhir? Ya biar orang yang ini 1, 2, 3 nggak bener ini gak bahas jihad dulu memang. Nggak bisa toharo, nggak boleh bahas jihad memang. Para ulama. Bahaya, merusak soalnya. Bahaya. Insya Allah ya. Oke, next. Hadis berikutnya ya. Alhamdulillah. Jahana 352. Wan Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin, yakni fil qabr. Summa yaqulu ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an. Fa idza ushira lahu ila hadihima qaddamahu fil lahdi rawahul Bukhari. Ayo terjem. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara dua orang dalam peperangan. Dan ini dalam sebuah kubur kemudian dilakukan kubur sahabat. Karena di antara kedua orang ini lebih banyak tahu pada Al-Quran. Ketika beliau SAW syarat antara sahabatnya, maka yang juga lebih tahu Alhamdulillah. Nah ini kisah waktu itu orang-orang yang terbunuh di perang Uhud ya. Nabi SAW dihadapkan ada ya 2 orang yang dikumpulkan di mau dikubur di satu tempat liang lahat. Lah, kalau dinamakan lahat itu seperti apa? Ya, jadi kuburannya kaum muslimin itu ada 2, satu lahat, satu namanya itu syakun atau ini. So, lahat itu kayak bagian anu paman. Yang satu syak itu ini bentuknya gini atau di kotak gini ya. Yang ini syak ya, yang ini lahat.
Yang dinamakan lahat itu ini loh, piringan bawah ini. Piringan bawah. Nah, ini syak ya. Syakun ini lahat ya. Biasanya ya, kapan ngubur dengan lahat itu kalau tanahnya keras. Kalau tanah keras itu diginikan. Kalau tanah ini lembek, nah digini kan nggak bisa kan ini ambrolan. Makanya dibuat ini. Kadang yang bagian pinggir ini bisa dikasih papan dan lain-lain biar agak kokoh ya. Jadi gampangannya sing satu langsung bolong, ya satu nih bolong tapi di lobangi sedikit, ya. Udah gak jelas ya, apa ya? Nah ini satu lahat, ya lahat. Biasanya liang lahat sih, maksud yang lahat itu sih kayak gitu. Nah ini yang syakut ya, syakut. Nah biasanya kalau lahat itu tanahnya itu keras. Kalau yang keras itu dilahat, kalau yang tanah lembek itu pakai syakun itu. Nah, biasanya kan ngubur kan dikasih apa papan dan lain-lain kan? Ya. Nah, itu nanti cara masang papannya pun beda. Si syakun sama lahat. Lahat kan gampang tinggal di miring nong ini. Si syakun ini beda, tergantung ini. Tergantung dia buat bolongan ini bagaimana. Soalnya yang syakun ini bisa ya dibuat bentuk V. Bisa buat oval, dibuat kotak ya bisa. Ini beda-beda. Dibolongin lagi. Ya itu masuk syakun berarti. Berarti kan bentuknya ini seret, ya, mbak masuk lagi. Iya, itu bukan lahat. Itu tetap dianggap syakun. Ya. Nabi SAW dikubur yang mana? Lah, yang lahat. Nabi SAW. Nabi SAW dikubur yang lahat. Ini ada hadis apa? Diriwayatkan Imam Ahmad sama Ibnu Majah ini ya. Anas bin Malik cerita, lama tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal karena bil Madinah, nah, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat itu bingung Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mau dikubur model syakun apa? Lahat gitu loh. Para sahabat dewi gak berani mutusi. Nah, waktu itu barengan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal itu ada dua orang sahabat meninggal juga di Madinah itu. Satu mau dikubur pakai lahat ya, satu mau dikubur pakai syakun itu. Nah, kemudian para sahabat ngomong nastakhiru rabbana. Ya. Kami istikhara ya Rabbah. Istikhara mereka. Nah, kita lihat mana sing disean dikubur itulah. Ternyata yang disean dikubur itu sing lahat. Akhirnya para sahabat ya wis Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahat aja. Dia ada kisah mereka enggak. Mereka sendiri para sahabat bingung waktu itu. Ini mau dilahat atau di syak. Nah, ini kisahnya ada di apa Ibnu Majah sama riwayat Imam Ahmad. Kadang anak ya lihat ada yang orang itu wasiat dia minta dikubur di aku dikubur minta dilahat. Ya. Ya lebih bisa tanahnya mampu ya kan apa. Terus lagi sunane ya. Kayak yang hadis sebelumnya ya. Berarti apa? Ngubur itu kalau bisa bah di mana dia meninggal dikubur di situ sudah. Maksudnya di daerah situ. Contoh tadi kan Abdullah bin Sahal meninggalnya di Khaybar. Nah, sama sahabat yang lain ya langsung dikubur di sana. Nggak dibawa pulang ke Madinah dulu. Terus dikubur langsung di sana. Ya sunahnya begitu ya. Sunahnya begitu. Cuman kadang apa? Keluarga dan lain-lain ini gak tahan. Pengen lihat jenazah. Wah, gitu kan. Pengen. Oke, ini faedah yang pertama ya. Bolehnya mengubur ya dengan lahat. Oke. Dan dengan lahat sama syakun ini sudah berjalan dari zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Jadi manapun yang dipilih oleh kaum muslimin ini berdua boleh ya. Apalagi lahat itu kalau musim hujan susah. Susah. Kan kena hujan kan kadang tanahnya ambrol. Makanya kudu disyakun. Ada hikmahnya semua.
Yang kedua, ya faedah yang kedua, uh, bolehnya mengubur ya satu kuburan untuk 2 atau 3 orang, satu kuburan itu boleh ya. Apalagi kalau ada hajat atau darurat ya. Bahkan apa? Contoh orang yang kena musibah massal ya, itu para ulama sudah ijtihad boleh itu satu liang besar untuk mereka semua itu boleh. Nah, kalau memang terpaksa digitukan, terus kita bisa milah mana yang ya lebih hafal Al-Qur'an, mana Qur'annya lebih banyak. Nah, itu mereka tetap sunahnya apa? Mereka didahulukan, ditaruh paling bawah. Nah, kemudian lagi faedahnya apa? Nah, keutamaan orang yang berilmu ya, itu diutamakan mereka sejak mereka hidup sampai mati loh. Mati pun tetap diutamakan di sing dikubur daripada sing lain. Nah, ini kan menunjukkan apa? Keutamaan para hufat ini, para penghafal Quran. Ya Allah. Dan ini bisa kita ya ngafal no Quran ini. Ya Allah. Semampunya ya. Ngafal no Quran ini apalagi kita wis besar gini wis nggak main cepet-cepetan. Ya, nggak main cepet-cepetan. Nah, tujuannya apa? Ya biar kita bareng di Quran terus saja. Tujuannya diganti gitu. Sampai mati ya, biar gak keisi ya, gak diisi dengan yang gak manfaat. Nah, itu dibareng di Quran ini terus. Ya alhamdulillah kalau apal gitu aja. Dapat kisahnya waktu itu Syekh Abdul Musin Al-Abbad itu. Bapak Syekh Abdul Razak yang di Madinah. Beliau apal Quran itu gak salah umur 70-an. Baru apal. Padahal dia maksudnya ulama hadis gitu loh. Ya bertahun-tahun ngapal no itu. Kayak ya dia ya wis bisa bahasa Arab ya dari kecil wis bahasa Arab. Itu baru apal umur 7. Loh, berusaha deh. Berusaha deh. Usaha. Nah, kecuali anak-anak. Nah, ya anak-anak gak apa-apa wis dipaksa aja dipecuti dan gitu. Gak apa-apa. Daripada sing lain. Sampai Ikrimah dulu itu. Ya. Ikrimah ini kan budak Ibnu Abbas ya. Budaknya Ibnu Abbas. Belum dibebas no waktu itu. Nah, Ikrimahnya tiap hari sama Ibnu Abbas dirantai. Dirantai. Suruh ngapal no Quran atau hadis. Nah, wis hafal bendino satu. Baru dilepas. Kan budak. Dia kan budak kan. Jadi maksudnya si tuan ini berhak ngapakan wis mau diopokno disiksa dan lain-lain. Nah, dirantai. Sampai akhirnya dibebas no jadi ulama. Jadi ulama Mekah kan. Ikrimah ini. Sampai tafsir-tafsir kita mesti nemui Ikrimah. Insyaallah. Nah, ini hadis yang kedua ya. Jadi orang sing hafal Quran ya diutamakan baik di dunia maupun di dia sudah mati loh masih diutamakan insyaallah ya. Dan keutamaan-keutamaan yang lain banyak. Oke, kita masuk hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manam atasawwaqu bisiwak. Faja'ani rajulan ahaduhuma akbaru minal akhar. Fanawaltu as-siwak. Fanawaltu as-siwak al-asghar. Faqila li kabbir. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma. Rawahu Muslim, musnadan wal Bukhari ta'liqan. Ayo terjem. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya pernah melihat di sendiri. Iya mimpi Nabi SAW mimpi. Waktu saya sedang bersuci, gunakan sekarang yang apa bersuki itu? Iya itu bahasa ejaan lama ya. Bersuki. Bersuki. Ya, orang mati yang satu lebih tua daripada yang lainnya. Lalu setelah itu hendak saya berikan kepada orang yang sudah, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, berikanlah kepada yang kuat. Pada sebab itu maka saya berikan kepada Tuhan kepada yang
Bukhari. Ya. Beda cetakan ini soalnya. Iya, lek di Ana itu 353. Dia tuh pirang? 352 loh, beda ya. Beda cetakan bisa beda ya. Nah, ini kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mimpi ya. Mimpi. Beliau bersiwak. Ya, sikat giginya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai siwak. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW melihat ada dua orang laki-laki, ya, umurnya nggak sama, satunya lebih tua, satunya lebih muda. Sama Nabi SAW, siwak itu pertama mau dikasihkan ke yang lebih muda, kemudian Nabi SAW ditegur, kasih nosing gede, ya, kasih yang besar. Akhirnya Nabi SAW ngasihkan siwaknya ke yang besar. Maksud Imam Nawawi nulis di sini rawahu Muslim musnadan, ya, Imam Muslim meriwayatkan dengan musnad, maksudnya apa? Ada sanadnya. Gitu loh. Sampai Ibnu Umar sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Bukhari dengan ta'liq, maksudnya apa? Sanadnya enggak ditulis. Jadi langsung Ibnu Umar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian orang nganggep, loh, berarti nduk Sahih Bukhari ki ono hadis dhaif, gak ono sanad. Sanadnya maksudnya terputus. Nah, Imam Bukhari langsung bawa mutus sanad langsung dari Ibnu Umar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata para ulama, semua ta'liq atau yang kelihatannya itu dhaif di Sahih Bukhari itu kalau kita teliti ya itu ada. Maksudnya sanad itu ada, aslinya itu ada semua. Makanya di Sahih Bukhari insyaallah semuanya itu hadisnya sahih. Enggak ada yang dhaif. Sama kayak hadis yang kemarin rame masalah musik itu loh. Nah, lakunana fil ummati aqwamun yastahiluna hilu wal hari wal khamra wal mais. Akan ada di umatku ini yang akan menghalalkan zina, sutra ya, khomer sama ma'azif alat musik. Itu lah dilihat hadisnya ya sama mirip-mirip ini. Maksudnya Imam Bukhari bawakno ini enggak lengkap. Gitu. Tapi karena di Sahih Bukhari tetap dianggap sahih. Nah, kalau kita preteli ya, nyari di kitab-kitab hadis yang lain insyaallah ketemu. Gitu. Ketemu. Nah, contoh yang hadis ini ada sanadnya di Imam Muslim pun juga ada. Nah, faedah yang pertama apa? Ini sunahnya menggunakan siwak ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mimpi itu menggunakan siwak. Sampai ya. Nah, keutamaan siwak itu banyak ya. Nah, terutama yang disunahkan pakai siwak itu kapan? Ketika bangun tidur ya, mau tidur. Terus lagi ketika ini mau sholat atau wudhu ya. Terus lagi bedanya siwak sama sikat gigi biasa ini apa? Nah, kalau siwak itu soalnya ada hadis dari Nabi SAW di Sahih Muslim itu, siwak itu matoharul fam mardotul lirob ya. Siwak itu bersihkan mulut sama dapat keridoannya Allah Ta'ala. Nah itu bedanya itu. Karena keutamaan siwak ini besar. Lah siwak lagi bedanya lagi apa? Nggak tumbuh di setiap negara. Tanaman ini loh. Nggak tumbuh. Di sini nggak tumbuh. Di Indonesia nggak tumbuh. Mungkin nanti ke depan mungkin ada teknologi bisa menumbuhkan siwak ya. Ya Allah. Kayak ini kan kurma kan? Nah, kayak kurma kan. Di cloning. Sampai tentang siwak ini banyak ulama-ulama salaf dulu itu buat ya ini kumpulan hadis tentang siwak apa kitab tentang siwak itu banyak. Kayak Abu Nuaim itu punya kitab tentang siwak tuh judulnya As-Siwak itu. Itu hadisnya 100 lebih tentang siwak tuh Masya Allah. Siwak. Nah, kemudian faedah yang kedua ya mendahulukan yang tua ya. Ini lagi ya. Nabi SAW sendiri dimimpi sampai ditegur juga. Suruh dahulukan yang tua. Mau ngasih apa-apa itu dahulukan yang tua. Sama misal kita nanti punya anak ya. Nah, terus kita misal bawa kurma ini ya. Misal mau dikasih yang mana dulu? Yang tua dulu itu memang hak dia. Yang tua dulu. Nah, terkadang Nabi SAW memberikan sesuatu itu bukan yang tua. Kadang misal halakok ini ya, kadang Nabi SAW ngasih dari yang
sebelah kanannya dulu. Ya. Tapi secara umum, secara adab itu yang tua, memang yang tua yang didahulukan. Kecuali ya Pak, yang tua tadi udah mengizinkan yang orang yang di bawahnya, nah duluan enggak apa-apa. Termasuk ini kan salah satu mukjizat Nabi SAW waktu itu pernah lagi halaqah gini kan, Nabi SAW dikasih susu kan, habis Nabi SAW minum, ya di sebelah kanan nih Ibnu Abbas. Nabi SAW kan dia kecil kan, Ibnu Abbas waktu itu masih kecil. Lek kamu mau ini dikasihkan sahabat-sahabat yang lain baru kan, kamu soalnya cicili. Ibnu Abbas enggak mau. Ya, diminum sampai dek kenyang ya, tapi bagi sing sahabat yang lain ya masih ada. Itu masuk mukjizatnya Nabi SAW. Insya Allah ya. Nah, kemudian lagi faedahnya apa lagi? Bolehnya satu siwak untuk orang banyak. Maksudnya orang lain juga. Ya, dan itu bukan apa namanya. Ya, lek jijik itu urusan lain ya. Itu urusan lain. Tapi hukumnya itu boleh gitu loh. Ya, hukumnya boleh. Ya. Enggak dong. Masa setiap paket dibakar? Enggak kan kayak sikat gigi gitu. Ini bekasnya Nabi SAW, nah dikasihkan orang. Iya. Atau yang ini kan, kayak Aisyah waktu itu kan, nah kan di alusno dulu kan, ketika Nabi SAW mau meninggal loh kan. Nah, terus kan baru Nabi SAW yang pakai jiwa. Nah. Memberi. Maksudnya antum mau ngasih? Misalkan tapi itu bawa salah satu anak boy, tapi juga dia punya kebutuhan, kita mau kasih Oh, misal ini ada pembesar misalnya ya pejabat ya. Nah, dia sama bawahannya ya, yang bawahan itu lebih tua ya. Kita nyambut ini. Mana yang didahulukan? Yang pemimpin. Pemimpin. Kemudian lagi ini. Tadi sudah ya, bolehnya satu apa? Siwak itu siwak kita ya, dipakai orang lain itu boleh ya. Kemudian lagi ru'yanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ru'yanya para nabi itu hak ya. Kemudian lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang itu berijtihad ya. Cuman bedanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Maksudnya apa? Kalau beliau salah akan langsung ditegur dan jadi tasyri'. Lah, Nabi SAW ditegur kemudian jadi syariat aja. Hikmahnya itu begitu. Jadi Nabi SAW itu melakukan suatu kesalahan dan lain-lain itu maksudnya apa? Itu nanti akan jadi syariat, gitu. Akan jadi syariat. Hikmahnya begitu. Misal lupa ya, atau sampai abasa wa tawalla itu kan ayat kisah abasa itu kan. Sama ini juga. Nabi SAW ketika salah, ya mau ngasih yang lebih muda ditegur lah. Suruh ngasih yang lebih tua. Ini sisi kemaksuman Nabi alaihi salatu wasallam. Alhamdulillah. 3 hadis ya, insyaallah ya. Hubungannya apa? Ini semua tadi ya sama ini hadis. Yang pertama dibaca ya, 2, ketiga ini sama. Maksudnya suruh mendahulukan yang lebih tua ya, mendahulukan yang lebih tua. Ini kalau memang derajatnya sama ya. Tapi kalau kayak tadi ada pemimpin, ya pemimpin dulu, ya dia lebih berhak. Nah, kemudian untuk nambahi yang kemarin masalah perempuan sujud di mukena itu loh ya. Nah, perempuan sujud di mukena memang dalam Syafi'iyah itu enggak bisa. Soalnya dahi itu harus maksyufah, harus kebuka memang. Harus nempel. Dan iya, kemarin sampai istri tak suruh praktek, pulang tak suruh, praktek, aku mau lihat. Insya Allah bisa, iya.
Insya Allah bisa. Cuman kan, iya. Nah, ternyata apa maksudnya bisa. Lah cuman nek memang kadang ketutup ya. Nah, Syafi'iyah kan ngomong nggak sah, sujudnya nggak sah, ya. Salah satu riwayat Imam Ahmad juga begitu, ya. Sebagian ulama ngomong makruh aja. Sebagian yang lain mengatakan tidak ada masalah. Dan ini pendapatnya Malikiyah, Hanafiyah juga. Lah mereka berdalil dengan ini. Waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya di Bukhari itu ada. Ketika cuaca sangat panas ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama para sahabat mau sujud itu sampai ditutupi pakai jubah buat sujud. Jadi kan berarti kan pakai pakaian kan. Nah, lah ini dalil yang mereka mengatakan berarti boleh. Nah, menurut Syafi'iyah itu dalil bolehnya kalau darurat. Nah, gitu loh. Nah, mereka para ulama beda pemahaman di situ. Mereka boleh ini boleh kalau darurat. Nah, mana yang kita pilih tafadholnya. Semuanya ada salafnya, mereka punya hujah masing-masing. Alhamdulillah. Kalau ada soal tafadhol off the record.